Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rahmani, perwakilan dari SMPN 2 Banjarwangi. Saya akan menceritakan legenda Situ Bagendit. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang kebanyakan penduduknya adalah seorang petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Setibanya hari panen, mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas, karena harus cukup menampung semua padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual hasil panennya dengan harga murah jika tidak ingin berurusan dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu, jika pasokan beras mereka habis, mereka harus membelinya kepada Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. "Barja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli?" "Beres, Nyi. Silakan, Nyi, bisa diperiksa lumbung padinya. Sudah penuh. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi." "Hahaha. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan membeli padi kepadaku. Aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang." Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk sudah mulai kehabisan beras. Bahkan beberapa sudah mulai banyak yang menderita kelaparan. Sementara itu, Nyai Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Suatu siang yang panas, dari ujung desa, nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan penuh tatapan iba. Si nenek mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. "Nyeh, saya numpang tanya. Ya, Nek, ada apa? Di mana saya bisa menemukan rumah orang paling kaya di desa ini?" "Oh, maksud nenek Nyi Endit? Sudah dekat, Nek. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan melihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya." "Memang nenek ada perlu apa sama Nyai Endit?" "Saya mau minta sedekah." "Ah, percuma saja nenek minta sedekah sama dia. Gak akan dikasih. Nenek cuma mau tahu reaksinya jika ada orang yang meminta sedekah padanya. Tolong kamu beritahu penduduk desa yang lain. Segera mengungsilah. Sebentar lagi akan ada banjir besar yang datang." "Hah? Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau?" "Nenek tidak bercanda. Nenek datang ke sini untuk menghukum Nyai Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang berharga milik kalian." Lalu si nenek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong. Sesampainya di rumah Nyi Endit, si nenek langsung dihadang oleh para centeng. "Hei nenek tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu." "Saya mau minta sedekah. Sudah 3 hari saya tidak makan." "Apa peduliku? Minta makan kok sama aku? Ya belilah. Cepat pergi dari sini sebelum aku menyeretmu."
Nyai Endit, keluarlah. Saya mau minta sedekah. Centeng-centeng berusaha menyeret si nenek, tapi mereka tidak berhasil. Siapa sih berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei nenek tua, kenapa kamu berteriak-teriak di rumah orang? Saya mau minta sedekah. Sudah 3 hari saya tidak makan. Lah, minta makan kok sama aku? Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat-lalat menyium baumu. Si nenek bukannya pergi, tapi dia malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyi Endit dengan penuh kemarahan. Hei Endit, selama ini Tuhan memberikanmu rezeki yang berlimpah, tapi kau tidak pernah bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karenamu. Sekarang bersiaplah menerima hukumanmu. Hah? Kau mau menghukumku? Kau tidak lihat centeng-centengku banyak? Dengan sekali pukul saja, kau pasti langsung mati. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkat aku dari tanah. Dasar nenek gila. Apa susahnya mencabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa mencabutnya. Lalu Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan, tapi tongkat itu tidak bergeming dari tempatnya. Dia mencoba mencabutnya dengan 2 tangan. Tetap saja tongkat itu tidak bergeming dari tempatnya. Sialan! Centeng! Cepat cabut tongkat itu. Jika tidak tercabut, gaji kalian aku potong. Lalu centeng-centeng mencoba mencabut tongkat itu. Namun, meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tetap tidak tercabut dari tanah. Kalian tidak berhasil. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Lalu, dengan sekali hentakan, tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si nenek menjembur air yang sangat deras. Endit, air ini adalah air mata para penduduk desa yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air meluap begitu deras. Kini di desa itu terbentuklah sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ yang artinya danau dan Bagendit yang berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang mereka bisa melihat pelita sebesar kasur di dasar danau. Katanya lintah itu adalah penjelmaan dari Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah. Pesan dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong dan angkuh terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.